kalau dulu katakanlah lebih dari 80%, pers menentukan algoritma. Kalau sekarang kan enggak, keterbacaan. Dan sekarang terbalik. Algoritma itu sangat mempengaruhi pers. Orang yang ngaku-ngaku wartawan gitu kan. Ya. Sekarang juga sama kan, ada ngaku-ngaku politisi, ngaku-ngaku tim sukses, pakai wartawan juga. Betul. Wartawan yang hebat, dia jejaring lobbynya kuat. Sehingga siapapun adalah sahabatnya dia. Tetapi ketika kita sangat dekat dengan narasumber, proximity, hati-hati. Karena masyarakat bisa nggak tulus. Halo, apa kabar netizen? Jumpa kembali dalam podcast El Sinta. Saya Hari Rista Maji sebagai pembawa acara, dan juga kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sangat menarik, yaitu pers dahulu dan bagaimana pers sekarang. Ya, kita akan ngobrol dengan narasumber yang tepat, karena menurut tim yang ada di podcast El Sinta, inilah orang yang bisa menjelaskannya. Dia adalah pengajar LPDS, Lembaga Pers Dr. Sutomo, dan juga sempat menjadi Direktur Eksekutif pada tahun 2008 sampai 2018, dan juga di Ombudsman pada tahun 2010 di Antara, ya, dan masuk Antara ini sudah sangat senior ya pada tahun 1989. Dan kalau saya sering manggilnya Mas Bob, tapi nama aslinya Mas Priambodo RH. Apa kabar Mas? Baik. Bob? Selamat siang. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah, sama-sama. Wah, senang sekali nih bisa ketemu di podcast El Sinta. Jarang-jarang nih Mas Bob bisa ngomong di podcast nih, karena saya ketemu Mas Bob ini di seminar, di pelatihan, ya, di sekolah jurnalistik, ya. Banyak banget di hal-hal yang kaitan sama jurnalistik yang dasarnya adalah pendidikan begitu. Dan kali ini saya mau ngorek mengenai masalah pers, pendidikan, dan dulu dan sekarang. Oke. Mas Bob, ini sekarang pers ini kan, apalagi setelah pemilu ya, ada kayak agak di persimpangan jalan. Terus pas sudah ada presiden yang terpilih, kayaknya udah satu lagi gitu ya. Tapi kita pengen tahu nih, Mas Bob, sebagai wartawan senior, ya, jurnalis senior, perspektifnya gimana sih ini? Kita pengen tahu standingnya dulu nih. Gimana sih wartawan pers ini melihat hasil pemilu kita ini, gitu? Oke, Mas Aryo, terima kasih. Mungkin bisa dibilang ini budaya jurnalisme ya. Iya. Kalau dulu, katakanlah Mas Aryo tadi sempat tanya dulu, untuk jadi budaya jurnalisme itu butuh belajar, butuh proses. Kalau sekarang gara-gara internet lebih cepat. Ya. Bahkan sekarang semua orang sudah berkantor berita di HP-nya. Di HP-nya. Ya. Dia bisa bikin katakanlah drive itu apa kan? Atau cloud itu. Itu dia sudah menciptakan kantor berita di HP-nya. Hanya tinggal dia mengelola. Dan aplikasi sudah menyiapkan. Dikelola secara video, secara audio, secara teks atau database big data, itu sudah disiapkan. Hanya saja mungkin mereka tinggal butuh keterampilan. Tapi saya rasa setiap anak kecil sekarang kalau sudah punya HP, terus dia sekolah TK, ketika dia nyanyi lagu anak-anak pun sudah 5W1H loh. Sudah dia bicara jurnalisme. Iya, udah lengkap ya. Naik delman gitu kan. Iya. Belum naik delman tuh udah dia cerita. Pada hari Minggu, naik delman, terus sampai how and why-nya apa? Bunyi suara sepatu kudanya itu apa? Tuk tik tak tik tuk. Nah, itu kan how and why. Tinggal budaya ini kalau mau dikaitkan dengan pemilu. Pemilu kan akhirnya ada istilah yang pertama kontestasi, persaingan. Katakanlah di ujungnya ada menang kalah. Yang menjadi masalah kemudian bagaimana menang kalah itu hal biasa sebetulnya. Kita kan bermain juga sama. Memang di budaya kita ada kecenderungan yang menang seakan-akan mengambil semua, yang kalah meratapi nasib gitu kan. Padahal kan bukan itu. Di semua permainan pasti yang harus disiapkan oleh orang tua atau disiapkan oleh masyarakat, bagaimana menerima kemenangan, itu nggak mudah. Nah, itu kan kalau dari sisi orang, Mas. Kalau dari sisi internal di kalangan jurnalis ya. Itu kan apa benar yang dibilang bahwa kemenangan si A itu karena memang sokongan dari karya-karya jurnalis tertentu yang ada di media mainstream ataupun yang di media sosial? Apa seperti itu, Mas? Gimana standingnya? Kalau petanya sekarang berubah ya. Saya melihatnya kalau dulu katakanlah lebih dari 80%, pers menentukan algoritma keterbacaan karena masih cetak dominan. Kemudian katakanlah gejala TV itu kan tahun 60-an. Itu dari Presiden Kennedy terpilih, mengalahkan Nixon. Yang dikatakan Nixon di Amerika adalah Kennedy menang muda, menang ganteng. Jadi lebih populer buat kamera dibandingkan dia gitu ya.
Kalau sekarang kan enggak, keterbacaan. Dan sekarang terbalik. Algoritma itu sangat mengaruhi pers. Karena kan bedanya pertaruhannya atau katakanlah ya. Saya kebetulan pernah dapat mandat dari tokoh-tokoh pers senior. Dulu almarhum Pak Yakob Utomo, Pak Assegaf, yang masih ada Pak Tribhuwana Said, dan juga Pak Atmakusuma, waktu itu di Lembaga Pers Utomo, mementakan tentang pertama adalah anatomi wartawan berbayar. Mengapa? Itu sensitif banget itu. Iya, karena profesi wartawan itu ada abu-abunya dan sering dikecam sebutan amplop, mengganggu profesi itu. Kita petakan, gitu ya. Kemudian ternyata banyak penumpang gelap, orang yang ngaku-ngaku wartawan, gitu kan. Nah, sekarang juga sama kan, ada ngaku-ngaku politisi, ngaku-ngaku tim sukses, pakai wartawan juga. Betul. Nah itu kan. Bahkan punya media wartawan juga. Yang kedua, saya dapat tugas juga tuh LPDS. Memetakan tentang anatomi wartawan dalam kompetensi liputan pemilu, gitu ya. Oh itu bagus tuh ya. Pertama adalah wartawan harus jago dia untuk mungkin dia tidak ikut parpol, dia tidak berpolitik, tapi ketika ditugasi untuk liputan politik, liputan ekonomi politik, budaya politik kan bisa. Karena semua liputan itu kan ujung-ujungnya bisa menjadi kebijakan politik atau menjadi bagian politik. Gampangnya kalau ada mata anggaran di APBN, otomatis kan dia berpolitik lah itu ya. Betul. Nah wartawan harus tahu. Misalkan ada wartawan kaget ketika baca APBN, ternyata biaya ransum makanan anjingnya polisi K9 itu mahal karena anjing juga punya pangkat. Nah kan nggak ada yang tahu. Publik pun mungkin nggak tahu. Kok mahal ya pada makan anjing? Padahal itu enggak. Nah, tapi kembali di kompetensi wartawan tadi, pertama dia hanya liputan. Dua, mungkin karena dekat dengan narasumber, dia tinggalkan profesinya atau ketika pemilu atau pilkada dia cuti luar tanggungan dari perusahaan persnya supaya tidak ada konflik kepentingan. Mungkin dia juga cuti dari organisasi profesi. Setahu saya AJI, terus IJTI, ke PWI itu ada dalam aturan dasar dan aturan rumah tangganya ada kalau dia berpolitik atau pengurus politik dia harus tinggalkan sebagai pengurus PWI atau anggota PWI atau AJI atau IJTI itu pasti ada. Nah, dia mungkin jadi tim sukses. Ini banyak loh ya. Iya, begitu tertarik. Bisa juga nanti jadi anggota parlemen atau DPD. Bahkan kita punya teman-teman ada di parlemen atau di kemudian dari wartawan jadi politisi begitu ya. Nggak apa-apa, karena Adi Negoro itu tahun 38 dibukukan dalam Falsafah Ratu Dunia tahun 48 Balai Pustaka. Dia sudah nyebutkan ada 3 hal wartawan. Pertama adalah wartawan yang hidupnya untuk jurnalisme. Sampai mati jadi wartawan. Mungkin kita nih. Kita nih ya. Sampai mati pensiun istilahnya sebagai karyawan wartawan. Kedua, komersial. Wartawan yang kemudian memilih hidupnya menjadi pengusaha pers atau pengusaha di bidang lain. Karena profesinya sangat terbuka. Kalau di uji kompetensi kita punya namanya yang paling susah tapi juga gampang, jejaring dan lobby. Betul. Jejaring kita luas, lobbynya luas. Networking ya. Kita bisa mempengaruhi orang atau dipengaruhi orang. Yang ketiga, Adi Negoro bilang idil. Jadi mungkin dia sudah tidak jadi profesi wartawan, bahkan dia tinggalkan profesi wartawan, tetapi nilai-nilai jurnalisme itu masih ada. Dan saya banyak melihat teman-teman kita yang ada di parlemen atau apa segala macam, silakan saja. Hanya menarik. Ini Mas Aryo, saya pernah percakapan dengan para senior, bahkan dengan Pak Bakhir Manan, mbahnya hukum yang ketua Dewan Pers juga, karena pernah di MA. Saya tanya ketika pemilu 55. Kenapa tuh saat itu? Jadi banyak media-media itu juga media partai. Oh, jadi memang sebenarnya bukan hal yang baru terjadi ya? Di Amerika ada, gitu ya. Tapi dia ngaku. Ini dia. Ini mau saya tanya. Saya underbow atau saya di bawah partai ini, atau saya bersuara untuk partai ini. Ini yang saya tanyain Mas, karena ketika memang kita sebagai wartawan, jurnalis, ketika ada pemilu datang, ya kan, kita kan bisa kasih insight kepada partai politik ataupun orang-orang yang mau jadi legislator, bahkan presiden ya, kita bisa kasih. Tapi ketika kita berikan informasi tersebut, nah, ada orang-orang yang akhirnya ini dan ketika kontestasi jadi wartawan atau politician atau tim sukses gitu. Makanya saya tanyakan di awal wawancara ini, gimana sih harusnya nih wartawan standingnya tuh harusnya di mana gitu? Dia kalau bisa disclaimer dari awal.
Sehingga publik satu tidak merasa dibohongi. Nah, itu dia tuh. Nah, kalau saya boleh ngutip istilahnya Pak Adi Negoro lagi tadi, Iya. Jujur pada diri dan profesi itu penting, gitu ya. Di semua profesi. Pertama jujur pada diri dan jujur profesi. Jadi misalkan sekarang ada katakanlah partai-partai punya media, partainya bilang saya punya media ini, medianya juga ngaku saya underbow atau katakanlah sayap partai apa dari awal, sehingga semuanya lebih terbuka. Kayak koran yang berbahasa Inggris kita itu ya. Ada. Jadi itu jelas bahwa redaksionalnya, tajuknya itu memang dia heavy ke sana. Memang ada nanti pertanyaannya, konon wartawan harus independen. Iya. Betul, tapi wartawan juga boleh dong punya ideologi. Iya. Karena kan pengalaman kita sebagai wartawan gitu ya, kita kan otomatis juga makhluk beragama. Iya, betul. Kita makhluk sosial, kita makhluk keluarga juga, dan jangan lupa kita juga mau tidak mau institutional person, orang yang dilembagakan. Lembaganya apa? Lembaga Elsinta, Antara, terus kita juga ketemu di PWI, AJI, IJTI, bahkan tingginya lagi Dewan Pers. Nah, itu disclaimer-nya dari awal. Jadi jelas ya, publik juga membaca karyanya juga jelas bahwa dan ini publik tidak merasa posisinya di dibohongi. mana gitu ya. Betul, dari awal publik tidak merasa bahwa ini kok dia begini ya, dia main dua kaki. Bukan, memang kita ada di situ. Dan itu sebenarnya sah-sah aja ya. Sangat sah. Nah, kan katakanlah kalau kita mau kiblat Amerika sebagai negara demokrasi atau di India, itu diterapkan dari awal seperti itu. Ini menarik nih, apalagi tadi ngutip Adi Negoro ya Mas. Adi Negoro sih siapa yang nggak tahu ya kalau di kalangan pers itu ya. Apalagi anugerah Adi Negoro highest paling tinggi ya kan, anugerah paling tinggi. Tapi kalau kita lihat istilah Adi Negoro yang diambil itu sebenarnya masih relevan nggak sih ya untuk pers dulu sama pers sekarang, Mas Bob? Iya, kalau saya melihat ya, banyak loh tokoh-tokoh pers kita, atau malah saya kadang-kadang menganggap dia bisa menjadi patron karena dia punya waktu untuk perenungan. Satu, dia bikin buku atau dia menulis buku. Kalau sekarang bolehlah, misalkan dia punya podcast atau apa menyampaikan opini ya. Adi Negoro kadang-kadang dia sudah mendahului zamannya. Mendahului zamannya. Dalam buku Falsafah Ratu Dunia, dia menyatakan bahwa yang menjadi falsafah Ratu Dunia itu bukan pers. Pers hanya alat terpenting. Yang beliau nyatakan adalah Ratu Dunia itu adalah opini publik atau public opinion atau pendapat umum. Sekarang apa? Viral. Iya benar ya. Siapa yang pertama kali mendapat opini, bisa menciptakan opini, itu Ratu Dunianya. Dan sekarang terjadi itu ya. Terjadi. Hashtagnya apa, itu trending topiknya trending apa. Trending topik itu gitu. sebenarnya ya tadi kan. Betul. Kedua, Pak Adi Negoro pernah, tapi saya kok curiga dipengaruhi juga oleh tokoh wartawan lebih senior lagi. Lahirnya tahun 18-an itu, akhir 18, jadi akhir abad 19. Adik yang terkenal, namanya Raden Ajeng Kartini. Oh ya. Kakaknya itu namanya Raden Mas Sosro Kartono. Itu wartawan pertama Indonesia yang meliput perang Baske. Dan dia adalah seorang koordinator penerjemah Liga Bangsa sebelum ada PBB. Dalam beberapa literatur dia dikatakan mampu 20-an bahasa internasional dan 10-an bahasa daerah Indonesia. Sosok Kartono ini rasanya mempengaruhi pemikiran Adi Negoro ketika Adi Negoro melalang buana di Jerman, belajar kartografi dan jurnalisme. Karena ada kalimat yang masuk dalam Liga Bangsa atau konvenan PBB kemudian ketika membahas soal HAM dan bidang komunikasi atau komunikasi publik, dinyatakan bahwa yang namanya media massa ada surat-surat kabar SSK, radio, televisi, dan pasti ada di belakangnya tuh sarana informasi lainnya. Iya, betul. Jadi menyisihkan suatu saat tuh ada teknologi yang bisa masuk. Dulu TV belum disebut. Jadi baru surat-surat kabar. Dan sarana informasi lainnya kemudian muncullah radio, TV kan gitu ya. Sekarang internet. Betul. Jadi mereka adalah punya waktu untuk merenung bahwa satu saat dunia akan berubah. Luar biasa ya. Jadi saya melihatnya begitu. Sangat visioner dan ketika dijadikan anugerah Adi Negoro memang pas lah ya. Dan jadi itu juga yang kemudian saya menarik nih dirumuskan oleh Pak Yaakob Utomo almarhum, pendiri Kompas, tokoh pers Indonesia juga. Beliau menyatakan begini, Pak Adi Negoro dan tokoh-tokoh pers yang sebelumnya selain meluangkan waktu perenungan untuk nasib pers dan bangsanya ini, beliau pasti punya ideologi
Satu, berpihak pada orang yang tersingkirkan atau tidak teramati. Gitu ya. Nah, kalau istilahnya Pak Yakob, ini juga bahayanya pers. Iya, betul. Jangan sampai pers itu berhimpun, entah itu di PWI, AJI, IJTI, organisasi profesi kita ya. Betul. Terus nanti ada organisasi profesi perusahaan pers, bahkan ada dewan pers. Jangan sampai nanti menjadi mafioso atau kartel. Karena itu akan mengorbankan publik yang harusnya kita bela. Justru mereka yang harus di delivery konsumsi informasi ya. Bahkan mereka yang tidak punya waktu atau tidak punya peluang untuk bersatu, mengamati sesuatu. Ini di politik kan juga jangan-jangan itu. Ya. Pers juga harus meliput kalangan itu. Kalangan yang mungkin dia punya pilihan tapi tidak bisa memilih. Dia bisa memilih, paling repot lagi kalau dia tidak punya karena faktor ekonomi. Berarti yang salah siapa? Negara dan pers. Pers juga kan gitu ya. Apalagi pers sekarang sebagai pilar keempat ya. Iya. Peranannya luar biasa dan kalau itu terjadi tanggung jawabnya ada juga di sana ya. Di satu sisi Mas Aryo, kita sering kali dengar nih. Ya. Pers ini gara-gara internet, gara-gara reformasi kebablasan. Saya suka khawatir. Jangan-jangan yang bilang itu karena dia nggak tahu fungsi pers. Iya, benar. Sebenarnya marwahnya bukan ke situ ya. Bukan. Karena pers itu kan kita kalau dalam politik juga kadang-kadang bicaranya panggung depan, apa yang dilihat orang. Tapi pers dalam kinerjanya kita panggung tengah dan panggung belakang juga kita pelajari. Betul. Hanya kita harus tahu momentum mana yang publik perlu tahu atau sudah diuji secara fakta yang lebih mendalam, narasumber yang lebih mendalam, dan data yang lebih mendalam, sekarang big data, baru kita siarkan ke publik. Agar tidak membuat publik makin chaos. Karena yang membedakan antara pers dan bukan pers dalam karyanya kan ada kode etik jurnalistik di antaranya. Sama tanggung jawab sosialnya. Tanggung jawab sosial juga ada. Karena di KEJ itu kan tadi yang Mas Bob bilang klarifikasi, konfirmasi, ya, terus juga hak jawab, terus juga ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah SARA dan sebagainya ada di situ sebenarnya kan. Nah kalau misalnya itu terjadi, sebenarnya bukan masalah kebablasan nggak kebablasan, bukan kan? Justru sebenarnya pers ini yang nggak dimainkan secara utuh begitu ya Mas. Betul. Nah itu sebabnya tadi kalau katakanlah Mas Aryo tadi nyinggung kode etik, kemudian tadi saya juga singgung bahwa pada zaman dulu Mas Bob juga bikin salah satu orang yang juga menyusun kode etik jurnalistik kan. Ya, dan kompetensi wartawan. Kompetensi wartawan. Ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Dulu yang namanya algoritma ditentukan oleh pers karena kita punya agenda setting. Teorinya jelas lah, jarum hipodermik. Seakan-akan orang disuntik, ada obatnya, maka dia akan terpengaruh dari obat itu. Kemudian ada teori baru. Waktu itu ya, tahun 70-an, Elihu Katz, uses of gratification. Kalau Mas Ari Owi nonton film, itu filmnya Tomorrow Never Dies. Ada tuh kalau saya nulis tesis S2 juga ada uses of gratification juga kan. Jargonnya adalah give the people what they want. Berilah publik apa yang mereka inginkan. Kalau dalam jurnalisme seringkali dibilang jurnalisme ngerumpi. Jadi publik lagi senang ngomong apa ini? Ngomong di situ. Algoritmanya kan di situ. Nah, kenapa kita nggak mau duduk bareng atau belum bisa duduk bareng? Kode etik jurnalistik juga kita bikin algoritma. Kapan itu kita bicara genre infotainment, genre berita politik, berita kebudayaan, kita bikin algoritmanya sampai investigasi. Walaupun agak susah kalau investigasi ya. Karena investasi itu kan pasti makan waktu dan makan biaya. Betul. Gitu ya. Tapi yang lain-lain bisa kita sangat polakan ya. Sangat. Sebetulnya algoritma yang paling sering dipakai kan untuk berita seni budaya dan hiburan. Infotainment itu paling sering. Ya, tapi jangan salah. Kadang publik ini kan bahayanya dari algoritma ini sendiri, gitu ya. Pertama kali kita akses, maka kita akan dapat asupan seperti itu. Betul. Dan itu sebenarnya udah diramal oleh Pak Adi Negoro. Dari dulu tuh ya. Tadi. Pendapat umum. Siapa itu yang duluan benar atau salah, kecenderungannya dia akan bisa mempengaruhi. Betul. Pendapat umum itu need dari orang dan beritanya itu akan terus diupdate, akan terus jadi di situ kan gitu ya. Hanya mungkin yang kita bisa bicarakan ke publik ketika semua orang sudah berkantor berita. Maksudnya saya berkantor berita bukan karena saya dari Antara, bukan ya, tetapi namanya alat teknologi HP kita itu udah ada sistem database-nya, itu udah diatur, tinggal kita ngisinya tadi yang tadi saya katakan. Betul. Mau platform apa udah ada di situ. Ditambah lagi aplikasi nanti nambah. Nah, yang paling menarik sebetulnya publik jangan pernah lupa
kapan dia dapat informasi itu, dari mana, kaitannya apa, dan dia kalau mau sharing, mau berbagi lagi, untuk kepentingan apa. Nah, kalau itu nggak disampaikan, masalah akan lebih gampang terjadi. Mengapa? Informasi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya, betul. Dan kadang-kadang apa yang kita akses, apa yang kita baca, yang kita gunakan di feed itu muncul begitu aja dengan sama. Iya. Makanya kalau saya selalu bilang tuh kepada teman-teman di redaksi ya, ketika kita menjadi news desk di redaksi, bukaan kita tuh jangan hanya satu sisi gitu loh. Iya. Karena ketika kita buka satu sisi, feed yang masuk di konten kita ya itu aja. Jadi artinya kita akan mengkonsumsi itu terus. Jadi kebenaran lah. Itu sebenarnya. Padahal kan bukan itu. Kita bisa buka yang lain sehingga akan lebih seimbang. Nah, pertanyaannya gini Mas Bob. Itu kan dulu dan perkembangannya sekarang. Nah, sekarang ini kan kondisinya luar biasa ya. Tadi saya ceritakan bahwa kalau dulu orang disajikan mencari berita, ya kan? Kita bisa cetak, kita bisa beli koran, ya kan, internet juga kita bisa search begitu ya. Nah sekarang kecenderungannya berbeda. Mereka menampilkan need-nya itu, kebutuhan kita di feed masing-masing. Jadi kalau kita bangun tidur, ya kan, ini lucunya tuh ya. Kalau dulu kita bisa langsung cari headline dan sebagainya kan. Kalau sekarang misalnya buka IG, Facebook, TikTok, YouTube dan sebagainya, ketika kita kecenderungan itu, kita buka itu, ya itu yang disajikan begitu loh. Kita mampu nggak sih nih, kita dalam tanda kutip persnya, facing itu gitu loh. Karena kan kita nih sudah melalui proses jurnalistik ya Mas ya, ada konfirmasi, klarifikasi, dan insya Allah nggak hoax gitu. Tapi kalau media sosial kan, who knows gitu. Nah kita bisa nggak nih facing nih sekarang mengenai itu? Sangat bisa. Bahkan ada jokesnya ya. Informasi pun datang nggak sopan sekarang. Loh, kalau dulu informasi itu tukang koran masih datang, Pak koran Pak, atau koran buat walaupun dilempar ya gitu kan, ada itu. Sekarang kan enggak, mau kita pegang HP itu masuk aja dia. Betul. Belum lagi platform digital pun termasuk di pers itu, mohon maaf ya kalau pakai istilahnya, terlalu rame iklan masuk sana sini, AdSense. Iya betul. Saya pernah dapat komplain dari beberapa teman yang tergabung di Mitra Netra. Itu satu yayasan tunanetra. Kasihan mereka, aplikasi mereka itu untuk baca satu media, ketika tertumpang iklan jadi susah. Iya. Satu, ini PR media nih sebetulnya. Betul. Tapi dunia digital seperti itu, gitu ya. Nah, tadi pertanyaan Mas Aryo menarik nih. Yang harus kita katakan atasi itu namanya media literasi, melek media. Kita bisa mengajak publik. Sebenarnya sudah dilakukan. Hampir banyak media sekarang menerima mahasiswa magang. Iya, betul. Elsinta juga tuh, Mas. Ya kan, kadang-kadang kalau saya di Antara, di LPDS seringkali, dan teman-teman kalau kita diskusi, saya katakan magang itu penting. Saya jadi wartawan produk magang. Saya dulu awalnya mahasiswa magang. Saya sama juga kan? Nih, sama. Oke. Saya di Surabaya Antara. Kenapa? Jadikanlah kampus, jadikanlah perkumpulan-perkumpulan publik, itu ibarat kebun yang subur. Yang kalau kita mau cari buah, bukan di supermarket, bukan di pasar, tapi petiklah di kebunnya. Mahasiswa itu maksudnya. Dipupuk yang baik. Kedua, wartawan jadi dosen. Karena praktisi. Betul. Itu sangat penting. Kita alami itu Mas ya. Tiga, jadi wartawan atau profesi apapun itu sangat terbuka, jejaring dan lobby, apalagi wartawan. Ini dia nih. Ada risetnya Reuters. Konon katanya beberapa profesi yang teknis, dia hanya menguasai beberapa kosakata teknis. Hanya wartawan yang kosakatanya pasti nambah. Iya betul ya. Ya kan? Kita nggak pernah tahu loh. Tiba-tiba kita nih menjadi kamus dan Wikipedia. Ini dia nih. Makanya saya bilang Mas Bob ini beliau nih kamus sebenarnya. Kalau kita bicara mengenai Adi Negoro kemarin, coba mungkin netizen bisa dengar ya. Fasih banget menjelaskan. Sampai Pak Yakob Utama juga sebenarnya kalau kita ada behind the scene juga banyak banget, tapi saya nggak bisa cerita di sini ya. Tapi gitu Mas. Artinya sebenarnya kita mampu ya untuk facing itu ya. Sangat. Jadi misalkan kita bermedsos. Kita juga berbagi literasi soal pers. Saya melihatnya, misalkan Elsinta gitu ya. Teman-teman Elsinta kan pasti punya katakan follower. Iya, banyak. Gitu ya, banyak followernya. Itu Mas Aryo kan juga punya medsos. Iya. Ada satu
Mas Aryo sampaikan behind the story. Saya bikin liputan ini atau teman-teman Mas Aryo yang liputan di lapangan, bagaimana daya upayanya bisa meliput itu. Kan spiritnya ada tuh. Iya. Masuk itu. Nah, sebetulnya ini juga yang dilakukan oleh BBC. Setahu saya itu BBC yang pertama kali menyebut adanya jurnalisme multiplatform. Iya. Kalau diandaikan, saya juga mengandaikan wartawan itu kan ada banyak jenisnya. Saya mengandaikan wartawan tulis itu ibarat angkatan darat atau polisi. Mengapa? Dia awak atau orang yang dipersenjatai. Dia ahli, dikasih pulpen, dikasih recorder dan segala macam. Tapi kalau seorang fotografer atau videografer, maka dia ibaratnya angkatan udara atau angkatan laut. Iya. Ya. Dia harus bersenjata yang juga lebih canggih lagi. Ya, jadi kalau tadi angkatan darat atau polisi itu kan orang yang katakanlah ada senjata gitu ya. Kalau ini lebih canggih lagi senjatanya, gitu ya. Karena memang cara meliputnya juga beda. Hanya saja kemudian teknologi memungkinkan sekarang orang motret pakai HP udah canggih sekali ya, gitu kan. Nggak perlu nyebut merek. Sekarang mau apa aja, megapikselnya tinggi, digital lensanya segala macam bisa. Nah, tapi yang paling berat adalah nilai-nilai jurnalismenya. Nah, itu dia. Nilai-nilai jujur pada diri dan profesinya. Karena kita nggak mungkin, kalau wartawan beneran menyiarkan sesuatu kalau kita nggak yakin. Betul. Kalau dalilnya itu kalau agak-agak di agama, di semua agama, kalau ragu ya jangan diikutin, kan begitu ya. Namanya subhat gitu. Nah, kan gitu ya. Jangan diikutin gitu ya. Jangan diikutin kalau ragu. Tapi gini Mas, satu hal nih. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sekarang kan media disrupsi ya. Dan media mainstream segala macam agak susah diikutin, orang lebih cenderung ke media sosial. Tapi one time nanti itulah mereka orang-orang yang Y sama Z ini kan sudah dewasa ya. Ketika udah dewasa dia butuh informasi yang valid gitu loh. Dia butuh kebenaran. Artinya masih ada chance produk jurnalistik, karya-karya jurnalistik ini masuk yang sudah terverifikasi, klarifikasi dan sebagainya, bahwa kebenaran ada di situ. Apakah tools ini yang bisa akhirnya facing ya, artinya bisa mengimbangi media sosial, atau mungkin bagaimana caranya produk itu orang bilang jangan jadiin lawan itu media sosial, tapi harus dijadiin kawan gitu loh. Gimana Mas Bob melihat itu? Ya, tadi Mas Aryo kan sebut disrupsi ya. Bahasa sekarangnya rungkat itu sudah sama. Betul. Jadi sesuatu yang tercerabut dari akarnya dan tumbang. Gitu ya. Dan itu pasti ada faktor kalau rungkat awalnya itu dalam bahasa Sunda atau Jawa kan angin puyuh dan segala macam. Kalau sekarang angin puyuhnya itu internet. Ya. Terus internet juga nggak cukup, bandwidth gitu ya. Ada satu tren Mas, kalau saya amati ya, di negara-negara maju yang sukses media literasinya, karena teknologi itu berasal dari militer dulu, kemudian ke kampus, baru ke publik. Kalau di kita, negara-negara berkembang seringkali muncul barang dagangan dulu. Jadi semua serba mahal. Belum siap untuk digunakan secara strategis. Kadang-kadang gitu. Tapi kita punya waktu. Gitu ya. Ada satu hal yang perlu kita jaga juga. Dan publik ini sangat terbuka. Publik itu kan ujungnya dia butuh kebenaran. Gitu ya. Di situ ya. Dan kebenaran individu akan pada satu titik tertentu akan kalah oleh kebenaran publik. Dia nggak bisa hidup sendiri. Ya. Hanya memang bedanya Mas Aryo. Kita mungkin dulu beruntung atau mungkin sial juga gitu ya. Belum ada PS, belum ada apalah. Kita tetap bermain tuh main di lapangan. Main galasin. Sekarang kan nggak mainnya di game. Betul. Secara psikologis kadang-kadang ini ada obrolan lah di kalangan psikolog bahkan sampai psikiater. Bahayanya adalah dia bisa berantem tanpa pernah merasa sakit. Kan di bukunya nggak ada. Kalau kita kan bukunya beneran. Itu sebagai pengandaian. Ada afirmatifnya ada ya. Betul, sebagai pengandaian. Jurnalisme juga begitu. Jurnalisme dulu, ini perbandingannya. Yang disakiti, tersakiti atau menyakiti itu fisiknya kelihatan. Sekarang tidak loh. Dengan informasi yang katakanlah saya membuat informasi lewat perusahaan pers, lewat media saya, katakanlah Antara, masih ada lewat El Sinta gitu kan. Kemudian nanti dikutip oleh media asing dan segala macam, itu dampaknya lebih luas kecepatannya. Nah, soal kecepatan lagi,
balik loh Adi Negoro lagi nanti ujungnya. Iya. Pendapat umum, Pendapat opini umum, publik, trending topik, viral. Betul. Dan alhamdulillah sudah dapat Adi Negoro nih saya, Mas. Iya ya. Jadi artinya sebenarnya chance itu bisa kita lawan, bisa kita isi ya, bahwa karya jurnalistik ini harusnya bisa ada di depan lagi ya. Kalau sekarang kan yang di depan kan informasi-informasi entah dari mana, yang bikin pun dia nggak punya skill jurnalistik ini gitu. Menarik, Mas. Ada buku triloginya Pak Yakob Utomo. Iya. Jadi beliau kan juga guru besar honoris causa dari UGM ya. Iya. Yang menarik, Pak Yakob pernah bilang ada satu bukunya tuh di tengah masyarakat yang tidak tulus. Wartawan yang hebat, dia jejaring lobbynya kuat. Sehingga siapapun adalah sahabatnya dia. Tetapi ketika kita sangat dekat dengan narasumber, proximity, hati-hati. Hati-hati, karena masyarakat bisa nggak tulus. Betul. Gitu kan. Mandangnya berbeda ya. Itu sebabnya ada beberapa juga mazhab biasanya di kantor berita. Kita boleh menceritakan sesuatu yang off the record, karena dalam kode etik bisa. Tapi dalam kantor berita seringkali off the record tuh hati-hati. Kenapa? Jangan-jangan narasumber yang menyatakan off the record, dia ingin memanfaatkan wartawan. Iya. Dia nggak mau tanggung jawab pada informasi yang dia pegang. Walaupun kita juga harus hargai dari sisi profesi dan antar profesi. Nah, disinilah sekarang dengan adanya tadi informasi yang makin canggih, saya melihatnya gini, internet pun ada ketimpangan loh. Ketika orang bicara disrupsi karena ada internet, belum tentu kecepatan internetnya seberapa. Iya. Beda-beda kan ya? Beda pemahamannya, kan kemudian begitu ya. Nah, yang paling bahaya lagi adalah ketika sudah menyangkut persepsi. Persepsi kan semua orang boleh dong punya persepsi. Betul. Semua orang boleh berapa ini, tapi kemudian apakah ranah privat atau ranah publik? Kan pertempurannya kemudian begitu. Betul. Ya. Nah, disinilah pers wajib melakukan media literasi lewat medsosnya, lewat pola-pola pemberitaannya, dan yang paling penting yang terakhir adalah bagaimana pers sebagai pembentuk opini publik secara bertanggung jawab. Nggak mudah. Tapi artinya kalau kita bicara pers, tetap ya koridornya KJI, kode etik jurnalistik, itu harus tetap dipakai. KIJ. Terus juga hal yang lain tentang jurnalistik. Dan ini sebenarnya membedakan kan antara konten yang dibuat oleh jurnalisme gitu dengan konten yang dibuat oleh media sosial. Dan jejaring lobby Mas juga penting tuh. Jadi betul tuh. Tapi nggak boleh dekat-dekat juga. Iya, tadi Pak Yakob bilang betul. Di tengah masyarakat yang tidak tulus. Iya. Karena kalau terlalu dekat ntar malah jadi tim sukses gitu ya. Nah. Kan ada bercandanya nih. Katanya yang profesional tuh nothing tulus. Tapi juga ada yang bilang nothing fulus. Itu kan juga bahaya kan katanya gitu. Bahaya. Oke, jadi kalau gitu dari sisi jurnalisme Mas, apa yang perlu dilakukan ya? Kalau saya sih ngelihatnya ya harusnya tetap berkarya dengan koridor yang ada begitu ya. Terus perkuat analitiknya. Tadi yang Adi Negoro kalau itu kerumunannya ada di situ ya kita harus produce itu. Kira-kira apa yang harus kita lakukan ya di langkah-langkah kecil tapi ini sangat-sangat strategis ya untuk facing konten-konten media sosial atau pemberitaan saat ini ya, yang entah dari mana begitu. Saya rasa kita sekarang punya peluang hampir di semua perusahaan pers ya. Mengelola media yang semakin dekat dengan publiknya tadi segmented. Karena kan kita pasti punya rubrik, nggak cuma politik, nggak cuma ekonomi dan segala semua rubrik yang ada atau katakanlah sekarang kita nyebutnya kanal ya, atau subkanal, atau ada yang bilang juga katakanlah bagian-bagian yang ada di media itu, kalau bisa kita libatkan publik. Karena gini Mas Aryo, ketika dalam budaya cetak hubungan antara media atau perusahaan pers dengan publiknya kan bikin surat pembaca lama. Sekarang belum, nggak perlu surat pembaca, langsung di chat ya. Bisa DM lewat medsos masing-masing perusahaan pers atau resmi, gitu kan. Nah, ini sebetulnya saya yakin kok ada teori baru, sebetulnya nggak terlalu baru, 2015 sudah muncul, digital Maslow. Ada teori Maslow kan yang needs, kebutuhan. Kalau orang dulu katanya kebutuhan ini wartawan juga sama, kebutuhannya kan pangan, terus sandang, papan dulu, rumah, kemudian sampai keamanan dan segala macam. Yang ujungnya adalah nanti ada aktualisasi diri. Sekarang
orang belum mikir makan, belum mikir sandang, belum mikir papan rumah, udah aktualisasi Betul. diri. Udah pengen ini Bangun tidur belum Bikin sholat status subuh, ya. belum salam Maria atau belum ke pura, dia udah. bikin status. Dan repotnya lagi apa? Tweet war atau Iya, sekarang X war betul. kan gitu ya. Itu hati-hati. Nah, di sini jangan-jangan karena publik tidak punya wadah yang tepat untuk menyampaikan aspirasinya. Saya punya sahabat Mas Nur Jaman Mokhtar, kita kenal. Tahu. Kang Nur tuh bilang, Mas, ini sekarang lagi nggak beres nih disrupsi, rungkat dia bilang. Yang media online atau yang YouTube publik berpura-pura atau pengen nyamain TV, TV ngikut-ngikutin YouTube, nah, gitu kan. Ini model apa kan gitu ya. Makanya media mainstream ngambil isunya dari media sosial. Gitu. Nah, disinilah sebetulnya kita kembali pada jujur pada diri dan profesi. Dan ketika kita pada jujur profesi tadi, kita juga punya keagungan profesi, gitu ya. Kita ini punya kemewahan loh, sebagai wartawan ya. Tidak ada salahnya kita juga menyampaikan ke publik, mengajak ke publik, oke, gunakan cara-cara jurnalistik, agar kalau ada masalah jangan langsung kena polisi. Betul, Dewan Pers aja ya. Dewan Pers bisa ngasih pendapat minimal. Betul. Kan kemarin menarik tuh, ada kerjasama katakanlah Dewan Pers dengan Kemdikbud. Jadi pers kampus, pers sekolah itu juga bisa jadi katakanlah kanal pendekatannya pendekatan undang-undang pers. Karena kan mereka lagi belajar. Apa salahnya kalau publik biasa, gitu ya? Katakanlah yang dia mungkin belum pernah terima literasi, karena kan ini ada loncatan, Mas. Kita ini kadang-kadang jadi wartawan dulu kan pasti dimulai dengan cetak, dimulai dengan membaca. Sekarang semua nonton. Betul. Bedanya di situ ya. Nggak sempat baca. Betul. Gitu. Bahkan kalau kita sekarang di mobil misalnya gitu ya, kita mau baca itu kita convert teksnya jadi audio, kita bisa menyetir sambil kita baca begitu. Sambil dengar ya. Nah, situasi itu kan seperti itu. Pola-pola semacam ini tadi membaca itu sekarang barang mewah. Kalaupun membaca, maka dia akan 3 alinea pertama karena layarnya kecil. Kalau saya sebetulnya juga agak khawatir. Dan kemarin saya suka tuh dengan komentarnya pendiri bosnya Apple sekarang ke sini, Tim Cook. Dia pernah bilang kan, saya kecewa andai kata Anda terlalu sering memandang layar. Dia nyebut produknya dia lah ya, layar HP kan. Gunakanlah matamu untuk memandang orang tersayang lebih lama. Wah, itu nyindir banget kan. Kita ini sekarang screen time-nya luar biasa kita sekarang ya. Kan kita dan kalau buat anak-anak kita, khawatirnya anak-anak muda itu kan sekarang nonton TV dipaksa yang tadinya begini jadi begini ya. Iya, betul. Foto sekarang juga begitu kan. IG gitu kan. Matanya anak-anak juling loh, Mas, jadinya. Persis. Jadi lebih fokusnya ya beda ya. Dan konon saya agak curiga nih dengan pola mata yang katakanlah disebutnya silinder atau apa kan. Juling mungkin itu. Arahnya ke situ kali ya. Kesininya keganggu nggak nih? Iya, otak tingkat kelelahannya segala, betul. Emosi pasti akan naik. Dan pers kita punya peluang untuk katakanlah pengakses kita ajarin juga, atau kita kadang-kadang sekarang orang nggak mau diajarin ya. Kita ajak ya. Diajak Mas ya, kita sendiri yang main, kita ini orang juga jadi lihat gitu. Selain kita juga mesti berbenah. Betul. Karena kita juga punya masalah, Mas. Saya tidak tahu di perusahaan pers lain. Kita kalau jadi wartawan itu harusnya belajar dari senior. Sekarang katanya baru datang aja udah sana lu liputan gitu ya. Anda liputan di sana. Suruh belajar di YouTube katanya gitu. Harusnya kan dia ikutin dia dulu liputan gitu ya. Harus tandem dulu biasanya. Tandem. Itu penting. Jadi kalau saya simpulkan Mas Bob, berarti pers ini memang harus berada di hitohnya aja dan proses. Dan proses itu perlu dilakukan ya. Karena kebenaran nggak akan bisa keganti ya dengan apapun, dan produk karya jurnalis teman-teman wartawan itu ada di sana gitu. Dan sebelum kebenaran, kejujuran pada diri dan profesi tadi. Nah, itu ada di jurnalisme ya Mas ya. Jadi Adi Negoro tahun 38 dan bukunya 49 diterbitkan lewat Balai Pustaka. Dan alhamdulillah saya udah ada di sana, Mas. Thank you lo ya. Sip. Wah, ini obrolan singkat tapi padat. Rasanya kalau saya korek hal-hal lain bisa nambah 2-3 episode lagi nih Mas. Tapi saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi, berbagi lagi mengenai jurnalisme sekarang atau dunia pers sekarang, bagaimana budaya jurnalisme ya. Ya, menarik itu.
ke depan, dan sekarang ini setidaknya udah bisa mulai kebaca ya apa yang harus dilakukan, karena kita apalagi Elsinta begitu ya, dan mungkin teman-teman di media-media lain ya kan punya PR juga, jangan sampai semua itu dihajar oleh media sosial yang entah sebenarnya beritanya itu proses seperti apa. Tapi kalau media-media mainstream yang terverifikasi, yang udah memang mengikuti kaidah, kan itu kan sebenarnya yang harus dilempar ke masyarakat karena sudah bertanggung jawab di situ gitu. Sorry Mas, saya jadi terpetik nih. Apa Mas? Dari yang kalimat yang Mas Haryo sampaikan tadi, sebetulnya ada satu kata kunci yang tidak menarik adalah jangan lupa produk teknologi itu cuma alat, kita jangan sampai diperalat. Wih, keren itu ya. Jangan diperalat ya kita. Iya, itu cuma alat bantu ya. kita Betul. untuk lebih produktif. Karena demand behind-nya tetap ada di sini, di kita gitu kan. Jangan diperalat jadinya. Saya nyontek loh. Mas Bob, thank you ya. Sama-sama Mas Arya. Baik, netizen terima kasih sekali. Kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih dan sampai jumpa.